Ibu. Nah, kebetulan nih saat ini sudah bergabung sama kita ada seorang mas-mas ganteng yang dia sudah ahli di bidangnya. Dia lulusan arsip, ilmu tentang. Saya perkenalkan dulu. Selamat pagi, Mas Restu. Masih di mute, Mas Restu? Ya, pagi, Mbak Ulan. Baik, nah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sebelum kita curhat-curhat, cerita-cerita atau minta pendapat bagusnya gimana memelihara arsip, kita tanya dulu nih, kita dengerin dulu. Sebenarnya dari sisi kearsipan bagaimana sih caranya memelihara arsip? Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Baik Mas Restu, silakan dimulai, layarnya saya serahkan kepada Mas Restu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktunya, Mbak Ulan. Izin share. Masuk nggak, Mbak? Ya. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas Waalaikumsalam. partisipasinya. Jadi, Mabar episode 5 hari ini, saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan arsip inaktif. Aduh. Oke. Sebelumnya apa sih itu arsip? Dari pengolahan arsip itu sendiri, arsip dibagi menjadi dua, ada arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis merupakan arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Sedangkan arsip statis itu sendiri arsip yang dihasilkan karena memiliki pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejahteraan, telah habis masa retensinya, berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Andri. Dan arsip dinamis itu terdiri dari tiga, yaitu Bapak Ibu ada arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital. Arsip aktif merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus-menerus. Sedangkan arsip inaktif merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Dan arsip vital itu sendiri adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi keberlangsungan operasional pencipta arsip. Tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak maupun hilang. Di pemeliharaan arsip itu terdapat tiga, ada pemeliharaan arsip aktif, pemeliharaan arsip inaktif, dan alih media arsip. Di sini kita akan fokus ke pemeliharaan arsip inaktif di penataan dan penyimpanan, seperti itu. Bentar, nggak kelihatan. Oke. Di arsip aktif itu kita adalah penyimpanannya itu ditanggung jawab oleh unit pengolah. Sedangkan arsip inaktif dipertanggungjawabkan oleh unit kearsipan. Oke, pemeliharaan arsip inaktif. Pemeliharaan arsip inaktif yang dipelihara melewati retensi aktif dan memasuki masa retensi inaktif berdasarkan jadwal retensi arsip. Yang kedua, arsip yang diberkaskan sesuai klasifikasi arsip dilakukan penataan dan penyimpanan berdasarkan asas, asal-usul, dan aturan asli. Yang ketiga, menggunakan sarana dan prasarana kearsipan. Yang keempat, unit kearsipan menyediakan ruang sentral arsip inaktif atau record center. Semua ini berdasarkan pada Perka Andri nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelemahan arsip dinamis. Baik lagi. Oke. Berikut merupakan jadwal retensi arsip. Contohnya ada di sini ada jenis arsipnya laporan relasi semesteran APBN yang mana retensi aktifnya itu 2 tahun dan retensi inaktifnya 2 tahun. Setelah itu berketerangan musnah. Itu lalu Oke. Oke, ke asas asal usul. Asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta
arsip atau provenance tidak tercampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptanya. Asas aturan asli adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta arsip. Oke, selanjutnya di sini ada prosedur penataan arsip inaktif. Prosedur penataan arsip inaktif terdiri dari pengaturan fisik arsip yang diawali dengan kegiatan pemeriksaan dan verifikasi arsip untuk memastikan kelengkapan arsip serta kesesuaian fisik arsip dengan daftar arsip. Setelah itu, eh, setelah itu penataan arsip di dalam box, pengaturan dan pelabelan, lalu pengaturan penempatan box. Kok nggak bisa? Oke. Berikut adalah penataan arsip dalam box. Bisa dilihat. Ini gambarnya. Nah, ini box dan ini ada yang lanjut. Oh iya ada nih. Nah, dikelompokkan berdasarkan media simpan dan sarana penyimpanan. Setelah itu mempertahankan penataan arsip ketika masih aktif sesuai asal, asal usul dan aturan asli. Setelah itu menempatkan map folder serta lembar tunjuk silang apabila dapat diperlukan. Nah, ini merupakan penomoran box dan pelabelan, Bapak Ibu. Jadi, label box sekurang-kurangnya itu memuat lokasi simpan. Jadi, tempat penyimpanannya di mana. Lalu nomor box agar urut seperti itu, nomor boxnya nomor berapa. Lalu ada nomor folder. Seperti contohnya seperti ini, ada format itu unit pencipta siapa, tahun berapa, kode klasifikasinya apa, nomor urut berkasnya itu apa, nomor box dan lokasi. Seperti ini contoh biro umum, tahun, kode klasifikasinya apa, TU 002 itu arsip 1 sampai 50, mungkin penomorannya dan nomor boxnya nomor box 1 dan seterusnya mungkin nanti berlanjut dan lokasinya. Ini GA L2 mungkin seperti kayak gedung arsip lantai 2 ruang apa seperti itu dan itu bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan dari Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, ini untuk pengaturan penempatan box arsip. Box arsip ditata, disimpan dalam lemari atau rak penyimpanan arsip dengan material besi secara berurut berdasarkan nomor box dan disusun vertikal lateral. Arsip disusun tegak lurus ke atas, bukan menumpuk dan posisi berdiri berderet ke samping yang dimulai dari rak paling atas kiri menuju ke kanan selanjutnya mengular ke rak di bawahnya. Seperti ini contoh Bapak Ibu, kita dari kiri, box nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6-nya itu langsung ke bawah. Kita lanjut ke kiri, 7, 8, 9, 10 lalu ke bawah lagi dan seterusnya. Intinya diawali dari kiri, dari sebelah kiri dulu, seperti itu. Ya, ini ada daftar informasi tematik. Pengolahan informasi arsip dilakukan untuk menyediakan bahan layanan informasi publik dan kepentingan internal kementerian dengan cara mengidentifikasi dan menghubungkan keterkaitan arsip dalam satu keutuhan informasi berdasarkan arsip yang dikelola di unit kearsipan. Contohnya adalah arsip penanganan COVID-19, arsip kewilayahan, dan sebagainya. Di sini ada contoh daftar informasi tematiknya Bapak Ibu, yaitu ada nomor, judul, pencipta arsip, uraian hasil pengolahan, dan kurun waktu. Setelah itu ada daftar arsip interaktif yang kertas, media kertas. Di mana di sini kita lihat ada nomor arsip, ada kode klasifikasi, uraian informasi arsip atau berkas, kurun waktu, jumlah dari arsip itu sendiri, tingkat perkembangannya, keterangan, nomor definitif folder atau box, lokasi simpan, jangka simpan, dan nasib dari akhir, dan kategori arsip. Oke. Nah, ini untuk daftar arsip inaktif yang dipindahkan berbentuk suara atau sound recording.
di mana cukup rinci, ada nomor berkas, nomor item arsip, indeksnya apa, kode klasifikasinya apa, uraian informasi di dalamnya, pengkisah. Pengkisah itu merupakan nama tokoh yang diwawancara atau memberikan ceramah, memberikan pidato dan atau pemimpin rapat. Ada tempat, ada kurun waktu atau tanggal, jumlah, durasi, pewawancara, transkripsi. Setelah itu ada lokasi arsip. Lokasi arsip itu dia disimpan di box, apa ada CD, itu CD-nya apa seperti itu. Dan klasifikasi keamanan atau SR itu bisa sangat rahasia, rahasia, terbatas, kayaknya apa ya, dan biasa seperti itu. Ada kondisi, kondisi itu meliputi dalam keadaan baik, rusak itu seperti basah atau sobek, kotor dan lain sebagainya. Lalu ada nomor berita acara, tanggal berita acara, ada jangka simpan arsipnya, ya aktif atau inaktif, nasib akhirnya, lalu tahun penyusutan dan keterangan seperti itu. Nah, ini ada daftar arsip inaktif, jenis bentuk video dan film. Sepertinya tidak berbeda jauh dengan yang sebelumnya, hanya saja ini ada versi, yaitu versi video atau film tersebut. Lalu yang berbeda ada narator. Naratornya itu ada orang yang bercerita dalam video tersebut, produksi, apa instansi yang memproduksi itu siapa, ada copyright, copyright itu pemilik video, format atau nomor kaset itu bisa berisi format video atau nama kaset yang terdapat pada label. Lokasi arsip box atau CD, ada sinopsis, ada klasifikasi keamanan masih sama, kondisi, nomor berita acara, tanggal berita acara, jangka simpan, nasib akhir, tahun penyusutan dan keterangan. Nah, ini merupakan sarana dan prasarana pemilihan arsip inaktif. Ada record center atau tempat kita menyimpan itu gedung arsip. Ada box arsip, lemari arsip, out indikator, kartu tunjuk silang, atau folder. Tuh. Oke, untuk standar minimal gedung penyimpanan arsip inaktif itu konstruksi bahan baku. Konstruksi bahan baku, lokasi, tata ruang itu perlu diperhatikan seperti itu. Kondisi bahan bakunya mungkin yang seperti tahan api atau ada eh, apa air yang buat memadamkan api itu seperti itu, dan lokasinya itu mungkin bisa strategis, mungkin tidak akan nanti terkena banjir atau rawan gempa dan segalanya dan sebagainya seperti itu. Dan ini merupakan aspek lokasi yang tadi saya sebutkan. Jauh dari segala sesuatu yang dapat membahayakan atau mengganggu keamanan fisik dan informasi arsip. Lokasi gedung penyimpanan arsip inaktif relatif lebih murah daripada di daerah perkantoran. Hindari daerah atau lingkungan yang memiliki kandungan polusi udara tinggi. Hindari daerah atau lokasi bekas hutan atau perkebunan, karena mungkin di daerah lokasi bekas hutan atau perkebunan itu mungkin nanti akan ada mungkin banyak hewan-hewan kecil yang mungkin dapat mengganggu dan merusak dari arsip itu sendiri. Hindari daerah atau lokasi rawan kebakaran, rawan banjir, karena itu sangat riskan ya Bapak Ibu, apalagi banjir itu akan dapat merusak arsip itu sendiri. Hindari daerah atau lokasi yang berdekatan dengan keramaian atau pemukiman penduduk atau pabrik, mudah dijangkau untuk pengiriman, penggunaan maupun transportasi pegawai, atau dapat dibilang mudah diakses. Seperti itu. Oke, konstruksi gedung dibuat dapat bertahan dari cuaca dan tidak mudah terbakar. Bisa dibilang mungkin pada saat nanti hujan deras itu tidak bocor, tidak rembes atau tidak, ya intinya tidak merusak arsip itu sendiri. Penggunaan bangunan yang tidak mendatangkan rayap maupun binatang perusak lainnya, seperti mungkin penyimpanan sudah tidak dilakukan lagi dengan lemari-lemari kayu, mungkin bisa diganti dengan yang stainless, yang besi. Tempat penyimpanan seperti rak atau apapun itu mungkin bisa diganti dengan bahan yang tidak mendatangkan rayap seperti itu. Bangunan yang bertingkat maupun tidak
bertingkat. Apabila bertingkat tingginya 260 sampai 280 cm. Apabila tidak bertingkat, tinggi ruangan disesuaikan dengan tinggi rak yang digunakan. Lalu lantai bangunan didesain kuat dan tidak mudah terkelupas untuk dapat menahan beban berat arsip dan rak. Karena jika bangunan itu mudah terkelupas atau dapat membuat rak itu goyang atau mungkin nanti saat disimpan terlalu banyak itu bisa mengakibatkan mungkin ya entah arsipnya yang jatuh atau mungkin arsipnya yang tertumpuk seperti itu. Maka lantai bangunan juga harus diperhatikan dengan baik seperti itu. Nggak bisa diklik. Baiknya ada tata ruang, ruang kerja, ruang administrasi pinjam dan baca, ruang penerimaan arsip atau transit, ruang pengolahan dan ruang pemusnahan. Eh, ish. Oke, untuk suhu dan kelembapan, pemeriksaan secara periodik menggunakan termometer dan hygrometer menjaga sirkulasi udara berjalan lancar. Setara suhu di bawah dari 27 derajat Celcius, kelembapan di bawah 60 derajat Celcius, arsip bentuk khusus, suhu di bawah 20 derajat Celcius, kelembaban kurang dari 50%. Menjaga langit-langit, dinding dan lantai tidak berlubang dan tetap rapat. Ini juga sangat penting karena langit-langit dan dinding itu merupakan tempat yang krusial ya, apalagi mungkin seperti binatang-binatang seperti tikus atau yang lainnya jika ada bulanan kecil saja itu dapat berdampak sangat buruk gitu. Karena ya tidak bisa dipungkiri tikus itu kalau udah kecil makin digigit makin besar, maka harus diperhatikan langit-langit atau dinding. Menjaga ruangan tetap bersih sehingga tidak menimbulkan jamur, seperti mungkin tidak membawa makanan atau minuman di dalam. Lalu setelah eh, menggunakan baiknya dibersihkan, jadi agar setelah kita gunakan ruangan tersebut, ruangan akan kembali steril. Tandai arsip yang terkena jamur atau korosi untuk segera dilakukan perbaikan. Karena jika tidak ditandai dan tidak dilakukan perbaikan, maka si jamur ini atau korosi ini dapat menyebar. Maka itu harus kita tandai dan harus segera kita lakukan perbaikan agar arsip yang terkena jamur tadi tidak menyebar ke arsip yang lain. Cahaya dan penerangan, sinar matahari tidak boleh langsung mengenai arsip. Nah, rayap menghindari bahan yang terbuat dari kayu yang sudah saya bilang dan atau menyuntik DDT, Gimexen, pentasorpeol hingga kedalaman 50 cm. Rak terdiri dari rak statis maupun roll off rack. Ruang penyimpanan dengan ketinggian 280 sampai 20 cm. Digunakan rak arsip setinggi 200 sampai 220 cm. Jarak antara rak dan tembok 70 sampai 80 cm. Jadi jangan terlalu berdekatan. Jarak antara baris rak yang satu dengan yang lainnya 100 sampai 110 cm. Rak dijamin aman, mudah diakses dan terlindung dari hama. Untuk box sendiri, box dibuat dari kardus dan memiliki lubang sirkulasi udara, memiliki penutup untuk menjamin kebersihan, hindari box dari bahan plastik karena box dari bahan plastik ini dapat menimbulkan kelembapan, yang mana kelembapan itu akan menjadi jamur seperti itu. Untuk tinggi boxnya beragam dari yang besar, kecil, dan sedang. Di sini kami memakai yang besar itu lebar 39, panjang 37 dan tinggi 27. Untuk yang sedang itu ada lebar 19, panjang 37 dan tinggi 27. Untuk box yang kecil kita memakai lebar 9 cm, panjang 37 dan tinggi tetap sama 27 cm. Ya, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dalam menjelaskannya, mau dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Mungkin ada beberapa yang kelewat atau Bapak Ibu ingin ada yang ditanyakan, silakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Restu. Ya, Akhirnya, Mbak. akhirnya saya baru tahu nih Mas, saya jadi deg-degan. Aduh, mana saya suka naruh arsip di outnet lagi Mas. Saya bolongin itu nggak boleh Mas ya?
Iya, Kan? baiknya itu, baiknya jika di owner itu kita lepas dulu ownernya lalu kita masukkan ke box arsip seperti itu. Aduh, pasti mungkin nih saya lihat nih kayaknya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang ada di ruang Zoom pasti penasaran pengen nanya ke Mas Restu. Saya biasanya naruh arsip kayak gini harusnya gimana ya Mas? Mungkin kayak gitu. Tapi sebelumnya coba kita sapa dulu mungkin di ruang Zoom sudah bergabung. Izin Mbak Tias, sudah bergabung Mbak Siap, Tias. Mbak Ulan. Terima kasih Mbak Tias. Subah kearsipan kita. Terus ada Ibu Enda, selamat pagi Bu Mbak Enda. Enda. Ya siap. Bergabung juga Bu Kabak, selamat pagi Bu Kabak. Eh, Semangat pagi kata Bu Kabak, semangat sekali kita nih Bu. Wah bener nih. Bu Kabak mau ngasih pantun mungkin. Setiap kegiatan Oh, mabar dipantau oleh Bu Kabak ya Bapak Ibu. Hanya memantau, memastikan teman-teman mengikuti dengan baik. wah seru nih. Ibu, pantunnya apa Ibu? Jadi penasaran Bu. Beli mangga di Cikini. Ya, cakep. Beli mangga di Cikini. Jauh amat. Berjumpa lagi di sini. Terima kasih. Terima kasih Bu Kabak. Mas Restu, sepertinya ada yang raise hand nih, Bapak Zainuddin dari Kantabual. Aduh Bapak, saya sering banget lihat Bapak Iya, rajin Bapak ikut Zoom. Zainuddin. Silakan Bapak, mungkin ada yang mau Silakan, Bapak. diceritakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ini tadi saya tidak sempat ikuti semua, cuma di tengah-tengah ini. Sehubungan Iya, tadi Pak. dengan apa namanya pemilihan lokasi. Iya, Lokasi Pak. kebetulan kita di Kantabuol ini untuk gedung arsipnya masih sangat kecil dan Iya, sangat Pak. minim. Iya, Pak. Jadi arsip di dalam itu cuma dikasih masuk di karung, kemudian sebagian juga cuma diikat tali rapia. Iya, Pak. Nah, kalau misalnya kita mau milih lokasi, kan banyak-banyak semua yang hindari ini semua saya tidak sempat copy semua tadi. Iya. Kalau kita mengikuti hindari semua itu, kemudian terakhirnya mudah dijangkau. Ini kan Gitu, Pak. artinya kalau misalnya hindari daerah perkebunan, hindari keramaian, tapi mudah dijangkau ini agak susah ini. Kalau misalnya mau hindari itu semua, baru yang akses yang mudah dijangkau. Iya, Pak, betul. Satu, kemudian penataan ruang arsip. Artinya kalau mau penataan ruang arsip, kami kayaknya agak kesulitan mengikuti Iya. prosedur yang Mas Restu Iya. gambarkan tadi. Karena gedung kami sangat minim, itu Iya, pun paham. ditumpuk-tumpuk. Nah, kami minta solusinya, kami harus mulai dari mana Oke, menata ini arsip. oke, baik, Ya, Bapak. makasih Pak. Sama-sama, Bapak. Mungkin langsung saya jawab saja ya, Pak ya. Ya. Kalau menurut saya dari segi lokasi, ketika lokasi itu mungkin tidak memungkinkan gitu, seperti Bapak tadi yang kata Bapak sampaikan tuh mungkin dari segi akses mungkin ya Pak, mungkin akses Ya. itu segala macam. Sebenarnya balik lagi itu kita sebagai pengguna sih Pak gitu. Kita sebagai pengguna yang sebagaimana kita menyimpan arsip itu sebaik mungkin gitu. Mungkin satu persatu kalau mungkin dari segi lokasi kita tidak memungkin atau apa, mungkin yang tadi Bapak bilang di karung-karung itu mungkin kita bisa mungkin tidak di karung lagi seperti itu Pak. Mungkin dari sisi penyimpanannya dulu Pak gitu. Penyimpanannya mungkin walaupun lokasinya mungkin di situ daerahnya rawan banjir atau apa, berarti kita ada penanganannya gitu. Oh, kalau misalnya ini tempatnya rawan banjir nih, berarti penanganan kita apa nih? Mungkin ya atau
mungkin itu arsipnya lebih tinggi dari dataran yang rawan banjir itu juga bisa seperti itu sih Pak. Atau mungkin eh, misalnya itu di tempat saya banyak daerahnya dekat sama hutan gitu Mas atau dekat kebun-kebun gitu. Oh, cara penanganan kita apa? Mungkin dari ruangannya itu kita lebih rapat lagi atau mungkin kedisiplinan kita setelah buka ruang kita tutup lagi atau ada yang bolong-bolong mungkin kita bisa tambah lagi seperti itu. Jadi balik lagi mungkin dari kitanya Pak, kita mungkin mengupayakan bagaimana arsip kita ini ya dapat terjaga demi kepentingan kita juga gitu Pak. Mungkin ya salah satu tahapan awal ya mungkin yang dari karung tadi dipindah ke box mungkin Pak seperti itu dulu, lalu kita simpan di tempat yang kalau untuk dari lokasi mungkin tidak memungkinkan, oke lah kita ke penyimpanannya gitu. Mungkin dari yang kayu-kayu kita ubah ke yang stainless atau berbahan besi seperti itu Pak. Jadi mungkin bertahap sih Pak, karena ya kita nggak bisa pungkiri mungkin banyak tempat yang mungkin memang tidak bisa sesuai dengan yang tadi saya sebutkan seperti itu sih Pak. Oke, Izin menambahkan boleh ya? boleh Ibu. Iya. Jadi ini sama Pak Zainuddin dari Kantah Buwol ya. Iya Mbak. Begini Bapak, beberapa waktu yang lalu saya sekedar sharing aja pengalaman saya waktu masih di Kantah. Kami sempat diperiksa oleh Irjen. Ada yang bocor? Tolong. Ya, kami sempat diperiksa oleh Irjen dan hasil pemeriksaan Irjen itu yang sangat diperhatikan adalah pertama akses masuk ke tempat penyimpanan arsip Pak. Jadi usahakan aksesnya aman seperti finger access atau mungkin dikasih pintu besi seperti itu Pak, sehingga akses untuk masuk ke ruangan itu hanya pengelola arsip saja, tidak dibolehkan selain pengelola arsip masuk ke ruangan arsip. Kemudian Pak, pemadam kebakaran atau sprinkle atau smoke detector kalau misalkan ada anggaran yang cukup. Kemudian CCTV Pak. CCTV. Jadi untuk sementara di tahap awal karena memang anggaran untuk Satpras cukup besar ya kalau di kearsipan. Kalau kita penuhi semua mungkin harus bertahap dulu. Jadi untuk 3 hal itu adalah suatu hal yang wajib dan itu jadi sering jadi temuan di pemeriksaan Irjen. Kemudian betul tadi kata Mas Restu dari segi kita kan kebanyakan punyanya ruangan arsip ya, bukan gedung arsip ya. Kebanyakan ruangan arsip. Jadi mungkin dipilihlah ruangan yang sesuai dengan ketentuan tadi. Mungkin kalau memang ruangan itu lembab, jika dimungkinkan memakai ruangan lain yang tidak lembab kondisinya dan terang, cukup cahaya, jadi mungkin bisa dipindah Pak. Tapi kalau misalkan udah nih kayaknya kantor kita lembab semua deh Bu gitu ya, mungkin dengan cara meninggikan rak arsip ya dari lantai bangunan. Kemudian tadi kalau kita perhatikan memang ruangannya itu lembab, berarti kita hindari hal-hal yang berhubungan dengan unsur kayu, plastik dan sebagainya. Ya kita coba cicil-cicil dengan merubah rak statis yang terbuat dari kayu menjadi besi. Kemudian kalau misalkan tadi masih disimpan di dalam outener, album buku tanah, album warkah dan sebagainya, mungkin sedikit demi sedikit kita lakukan perubahan dengan menyimpan di dalam box. Seperti itu Bapak. Terima kasih Mas Restu, Bu Kabak. Waduh, semakin tercerahkan nih. Serem juga ya ternyata sampai diperiksa. Aduh, menyeramkan. Gimana Pak Zainuddin, kira-kira jawabannya sudah cukup memberi pencerahan Bapak? Izin Bapak, suaranya masih di mute. Mau nanya lagi Mbak, kalau untuk pengadaan box arsipnya tadi itu bagaimana prosedurnya Mbak? Mas, pengadaan box arsipnya. Ya, halo Bapak, siap izin Bapak. Untuk pengadaan box itu sendiri, mungkin Mbak Tias bisa menjawab dari pengadaan boxnya Mbak Tias.
Selamat pagi Bapak, Terima kasih. salam sehat. Sehat. Ya Bapak, untuk pengadaan box ya ini karena memang satu boxnya itu untuk spesifikasi penempatan arsip itu memang agak mahal ya Pak ya, sekitar di harga 20.000 untuk box sedang. Dan untuk boxnya itu ukurannya kita tadi sudah disampaikan di bahan paparan, ada ukuran yang kecil, sedang, dan besar ya Pak ya. Nanti Ya. kita sesuaikan dengan arsip-arsip yang mau disimpan. Misalnya Bapak mau simpan arsip biasa, arsip sehari-hari bisa menggunakan box kecil itu kalau tidak salah di harga sekitar 15.000 rupiah Pak satu boxnya. Itu bisa nanti menggunakan pihak ketiga ya Pak ya. Karena memang menggunakan DIPA, nanti Bapak bisa penunjukan langsung dengan pihak ketiganya, negosiasi. Nanti speknya sedang saya carikan, nanti coba saya sampaikan di chat. Atau memang Bapak mau melalui e-commerce itu bisa juga. Kalau memang nanti pesan lewat e-commerce nanti bisa Bapak sesuaikan, tapi Pak dengan spek-spek yang nanti disesuaikan dengan nanti yang saya sampaikan di chat ya Pak ya. Karena memang agak spesifik untuk ketebalannya berapa, terus nanti ukurannya dan lain sebagainya itu menyesuaikan dari Andri kita Pak, selaku pembina arsip. Seperti itu Mas Restu. Terima kasih untuk jawabannya Mbak Tias. Mungkin seperti itu Pak Zainuddin. Apakah sudah makasih. cukup? Cukup Mas. Siap. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak Zainuddin, makasih Mbak Makasih, Tias, Mas Mbak. Restu. Nah, ini kebetulan ada yang nanya, tapi kayaknya malu nih kalau nanyanya pakai raise hand nih. Ada yang ngechat Mas Restu dari Ibu Vena Kantah Banjar. Mohon izin mau bertanya, bagaimana perawatan arsip warkah? Karena ruang arsip warkah terpisah dengan kantor. Mengingat arsip tersebut bersifat vital. Terima kasih. Oh iya, arsipnya terpisah nih Mas Restu. Gimana nih Mas Restu? Mungkin bisa diceritain. Oke. Iya, ya, terima kasih Mbak Ulan. Mungkin untuk arsip yang terpisah karena itu arsip vital, mungkin itu tidak apa-apa kalau memang terpisah dengan kantor, tapi setidaknya harus ada yang menjaga, seperti harus ada petugas yang mengamankan atau menjaga arsip yang di sana, baik dari segi kebersihannya atau penyimpanannya, perawatannya sebagaimana gitu. Jadi untuk jawabannya apakah boleh terpisah dengan kantor, menurut saya tidak apa-apa, tapi harus ada yang menjaga, seperti itu sih Mbak Ulan. Berarti boleh ya Mas ya nyimpan arsip nggak harus Iya, satu mungkin gedung boleh, sama. boleh selama ada yang Ini menjaga. ilmu baru lagi nih buat saya Mas Restu. Makasih banyak loh Mas Iya, Restu. sama-sama. Aduh Mas Restu ini ada yang Mbak Wulan izin menambahkan ya. Boleh, Mungkin boleh. yang tadi Matias, siapa yang malu tadi bertanya ya, nggak Ibu apa-apa ya Vena. loh, Ibu ya. Padahal kalau ya, menampilkan wajah cantiknya, mungkin biar kita semua kenalan di sini Bapak Ibu. Jadi walaupun kami ini via Zoom, sehari-harinya mungkin kita nggak sengaja ketemu nanti waktu kita ke lokasi Bapak Ibu sekalian, atau Bapak nanti yang atau Bapak Ibu sekalian ke pusat, nanti kita bisa saling sapa Bapak Ibu, bisa saling menambah silaturahmi ya. Tadi mungkin pertanyaannya lebih ke warkah ya Mbak Ulan ya. Bagaimana ruang perawatan Iya, arsip iya, warkah betul yang Mbak Tias. terpisah ya. Bapak Ibu tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Restu, mungkin karena lokasinya terpisah dengan kantor, karena mungkin keterbatasan ruangan ya Bapak Ibu. Itu tadi betul sekali seperti yang disampaikan Mas Restu, kita tetap harus ada perawatan ya Bapak Ibu ya terhadap ruang arsip. Misalnya walaupun di luar kantor itu tetap harus dijaga kebersihannya, ada yang pengelola arsip di dalamnya untuk tiap hari untuk melakukan updating data daftar dari warkah tersebut. Lalu untuk fumigasinya mungkin tetap harus dilakukan fumigasi walaupun dia terpisah, jangan sampai dia terlupakan ya Bapak Ibu ya. Mungkin AC-nya juga karena tadi sudah dijelaskan Mas Restu, kelembapan dan mungkin suhunya di bawah 27 derajat Celcius, mungkin setiap harinya dinyalakan seperti itu. Kalau tidak ada mungkin AC, mungkin bisa exhaust fan ataupun kipas ya Bapak Ibu. Yang memang sirkulasi udara di situ berjalan dengan baik ya Bapak Ibu ya. Lalu mungkin memperhatikan apa ya kondisi yang tadi disampaikan oleh Bu Kabak ya, ketika memang
kondisi ruang arsip yang terpisah tersebut. Ada potensi-potensi nih Bapak Ibu untuk bencana ini mungkin bisa dipikirkan bagaimana untuk ya kalau bisa kita pindahkan atau kita tinggikan lokasinya supaya tidak terkena bencana-bencana seperti banjir atau bencana-bencana nanti yang bisa menyebabkan ruangan tersebut malah apa ya nantinya rusak atau nanti malah kita sendiri yang sulit menjaganya ya Bapak Ibu karena jauh dari ruang kantor. Seperti itu sih Mbak Ulan. Ya, terima kasih Mbak Tia. Terima Ternyata kasih Mbak Tia. walaupun terpisah jauh di mata tapi harus tetap dekat di hati ya Mbak Tia ya. Iya, mantap. Tetap harus dirawat ya kan. Pasti Bu Vena udah puas banget nih sama jawabannya. Ini saya lihat, Mas Restu ada yang raise hand lagi. Siap-siap Mas Restu, kayaknya pertanyaannya Masih not susah nih. responding, belum bisa Aduh, boleh. Dari pusat, dari DJTR, oh Pak Danu. Izin Pak Danu, mungkin bisa on cam atau bisa, iya silakan Pak Danu. Nggak bisa diapa-apain nih. Tutup aja. Mbak Ulan, apa terdengar suara saya? Terdengar Sudah Bapak. terdengar Bapak, silakan. Mohon izin, Bu Tia, Mbak Ulan, Mas Restu mau dapat informasi juga dan pengarahan terkait Boleh, Bapak. pemeliharaan arsip inaktif ya. Izin Mak, mau tutup nggak? menginfokan di JTR ini kami memiliki 2 record center, satu di daerah Kebonjeruk, satu di Cibinong. Dan dua-duanya ini menyimpan arsip inaktif. Tapi di Cibinong itu tahunnya lebih lama, Mas Restu, Mbak Ulan. Jadi waktu di Cibinong itu tahunnya antara 2015, 2016, 2017. Yang waktunya sebetulnya udah hampir mau pemusnahan. Nah, baiknya apakah, dan yang di Cibinong ini masih bercampur juga dengan beberapa barang BMN yang sudah tidak berguna ya, tapi sudah kami pisahkan ruangannya. Apakah baiknya yang di record center di Cibinong ini arsip inaktifnya boxnya juga kami satukan di Kebonjeruk agar tersentralisasi di sana dan lebih mudah untuk pengontrolan dan nanti ada kegiatan pemusnahan, apakah bisa berproses dahulu karena memang untuk datang ke Cibinong dan melakukan pendataan di Cibinong memang butuh waktu dan proses juga gitu. Kami butuh insight pengarahan apakah baiknya memang disatukan, apakah memang boleh ada 2 tempat yang tetap berjalan tetapi punya plus minus gitu ya, Bu Tia, Mbak Ulan. Mungkin itu saja yang kami tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Danu. Kayaknya abis ini ada yang, aduh saya satu record center aja belum punya, DJTR udah punya Iya. 2 gitu ya. Oke, silakan Mas Restu. Oke, baik, izin menjawab Bapak. Kalau menurut saya, jika mungkin tadi yang di Cibinong itu sudah mulai pemusnahan seperti apa ya? Jadi jika dipindahkan ke Kebonjeruk membutuhkan waktu seperti itu apa ya? Yang di Cibinong tadi. Menurut saya sih karena mungkin itu sudah mulai memasuki masa retensi pemusnahan, baiknya sih tidak perlu dipindahkan ya Pak ke Kebonjeruk terkait itu karena balik lagi kalau mungkin proses pemindahannya sulit seperti itu dan itu juga mungkin sudah mulai memasuki masa retensi, mungkin dimusnahkan saja Bapak. Jadi mungkin tidak mempersulit saat nanti eh, pengolahan seperti itu. Jadi kan yang di Kebonjeruk yaitu yang mungkin nanti akan diberlanjutkan dan yang di Cibinong karena tadi sudah memasuki masa retensi pemusnahan, maka menurut saya sih tidak perlu dipindahkan ke Kebonjeruk seperti itu Pak. Jadi ya itu sudah memasuki masa musnah gitu. Jadi nanti kan akan kosong juga seperti itu sih Bapak. Kalau dari saya, mungkin dari yang lain. Izin Mas Restu, Gimana Pak? untuk
yang di Cibinong yang 2015 dan 2016 memang akan ada rencana pemusnahan ya tahun depan ya. Kami juga sudah koordinasi juga di awal kemarin sempat mengusulkan ke Baulan dan Butias. Tapi memang rencananya tahun ini tapi tidak memungkinkan. Akhirnya kami Oke. usulkan untuk tahun depan. Oh, baik. Tapi nah sisa misalkan untuk di Cibinong ini masih ada tahun 2017 dan 2018 dan waktu pemusnahannya masih Masih lama. tapi kami juga jarang untuk mengontrol karena jauh. Mm. Apakah yang 2017 2018 itu bisa kami satukan di Kebun Jeruk ya atau meminta semacam yang pengawas di sana untuk memantau secara terus gitu ya? Atau bagi-baginya menurut ada usul nggak menurut Mbak Mas Restu atau Mbak Ulan? Terima kasih. Izin Mas coba menjawab ya, mungkin nanti Oke, Mbak Tias. oleh Aulan atau Sabak. Untuk yang tadi mungkin yang memasuki masa retensi itu pastinya sedang proses penyusunan daftar arsip usul musnah ya Mas ya. Yang sudah masuk retensi sudah diusulkan musnah berarti ya sedang proses ya. Nah, yang ini ditanyakan adalah yang memang belum masuki masa retensi tapi lokasinya berbeda Ya, jauh dari yang satu lagi, tapi masih Ya. untuk daerah penyimpanannya yang satu lagi yang di mana tuh Mas? Kebun Jeruk ya, itu masih memungkinkan untuk maksudnya di lokasi yang tahunnya baru itu mau apakah baiknya dipindahkan atau tetap di situ, tapi dengan catatan harus melakukan pengecekan ya. Yang saya tanyakan di sini yang lokasi yang Kebun Jeruk itu masih ada space memangnya Mas kalau memang nantinya Mas pindahkan. Nah, izin Bu Tias. Jadi yang di Kebun Jeruk ini kami optimalkan Bu, walaupun memang sudah terisi beberapa ruangan, tapi ada beberapa ruangan yang masih kosong dan kami coba akan atur lagi. Jadi masih memungkinkan apabila sisa dari Cibinong itu apabila nanti dimusnahkan 2015-2016-nya, sisanya itu masih bisa kita pindahkan Bu ke Kebun Jeruk dengan pertimbangan bahwa lebih mudah dipantau. Nah, tapi memang proses pemindahannya itu nggak mudah Bu, karena Betul. kondisi di Cibinong itu agak jauh posisinya dan di satu ruangan itu ada barang-barang BUMN juga. Jadi kalau memang dipindahkan keseluruhannya nggak butuh beberapa kali pemindahan gitu Bu. Menurut hemat Bu Tias, apakah dibiarkan saja itu sampai waktu itu musnah sampai itu proses itu musnah atau baiknya digabungkan ke Kebun Jeruk Bu gitu Bu? Izin Mas itu kan retensinya terkait apa ya? Yang pertama yang saya tanyakan retensinya itu maksudnya apakah dalam waktu 2 atau 3 tahun lagi memang bisa musnah atau memang waktunya lama gitu kan? Sedangkan kalau disatukan dengan yang di yang di Cibinong apa ya Mas ya? Cibinong berarti yang agak jauh ya. Itu kan terdapat barang milik negara ya yang memang potensi karat dan mungkin rayap segala macam ya. Mungkin ada di situ kan ya. Apa memang itu sudah ada proses untuk melakukan treatment ya terhadap arsip-arsip yang memang digabungkan dengan BMN itu kan yang harus jadi apa namanya fokus kalau memang nanti tetap disimpan di Cibinong ya. Yang ketiga pastinya memang faktor biaya untuk pemeliharaan dan pengecekan itu pasti kan dibutuhkan ya Mas ya. Jadi memang karena tidak ada setiap harinya pengelola arsip yang standby di situ, pastinya ketika ada kebutuhan pengecekan bulanan ya rutin itu pasti butuh ke beberapa titik kan. Karena memang yang tadi saya pikirkan, saya kiranya di Cibinong itu tinggal beberapa arsip yang memang bisa dipindahkan lalu dikosongkan gitu kan. Ternyata itu masih ada tempat untuk teman-teman DJTR menaruh BMN ya yang tidak digunakan gitu kan ya. Nah itu sih poin dari saya sebenarnya memang boleh sebaiknya untuk kita yang tidak memiliki ruangan arsip di onsite ya itu kita buat di offsite seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Jen Tata Ruang kan ya. Tapi untuk keamanan lalu untuk pemeliharaan itu memang harus dipikirkan Mas, apalagi dengan kondisi yang memang disatukan dengan barang-barang milik negara yang sudah mungkin
tua ya, mungkin ya usang ya. Nah, itu kan potensi-potensi dari mungkin ada binatang atau mungkin rayap, tikus. Nah, itu mungkin akan mengganggu dari kondisi arsip. Coba saya share screen ya, ada materi dari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu izin untuk pengelolaan arsip inaktif ini berdasarkan lokasi ini diperkenankan Bapak Ibu untuk adanya lokasi di luar kantor ini ya, offsite ya Bapak Ibu. Tapi di balik semua itu ada faktor pertimbangan dalam memilih di luar kantor. Ada memang faktor biaya yang kita butuhkan untuk seperti tadi Mas Danu ya. Mungkin ada faktor untuk sewa ya Mas Danu ya. Sewa dari ruang arsip itu sendiri. Lalu ada faktor jalan masuk yang memang menjamin arsip dapat dilayangkan dengan cepat. Nah, ini ya faktor akses mungkin ya Bapak Ibu ya. Lalu ada transportasi. Nah, ini kan berarti membutuhkan apa ya? Mobilitas itu membutuhkan mungkin biaya ya Mas ya dalam pemeliharaan ya, pemeliharaan untuk arsip karena arsip yang kita simpan itu nantinya pastinya ada proses penggunaan ya Mas ya, walaupun dia masa retensinya inaktif itu pasti ada penggunaan, artinya kebutuhan walaupun memang frekuensinya tidak atau tidak tinggi itu mungkin satu duanya masih ada yang dibutuhkan oleh teman-teman di mungkin di unit pengolah atau di unit kearsipan itu sendiri gitu kan ya untuk membutuhkan arsip yang kita simpan ketika kondisi arsipnya itu nanti jelek ya otomatis rusak dan kita tidak bisa apa namanya menyampaikan dari layanan-layanan tersebut karena memang kita sendiri yang tidak menyimpannya dengan baik. Lalu ada lagi faktor keselamatan keamanan Bapak Ibu. Ini diperoleh melalui kewenangan pegawai bebas dari pencurian, gangguan, kerusakan baik dari binatang, api, air, panas, polusi. Jadi Bapak Ibu untuk faktor bencana itu tidak hanya dari faktor ini ya Bapak Ibu ya bencana alam ya, tapi ada dari faktor manusia. Jadi untuk keamanan keselamatannya memang nanti mungkin ada di lingkungan kita yang memang apa ya akses arsip yang tidak diberikan ke dia lalu disalahgunakan nanti disebarluaskan ke orang lain yang memang tidak berhak lalu dia mendapatkan keuntungan dari itu. Nah, itu kita mencegah adanya apa namanya bencana ya dari manusia melalui kewenangan pegawai atau teman-teman yang tidak bertanggung jawab. Lalu nah ini yang hanya ini aja Bapak Ibu ya hanya share aja untuk kepemilikan tadi bisa milik sendiri atau bisa komersial tadi. Komersial ini sendiri bisa dengan self service dan full service. Nah, ini mungkin pihak ketiga yang kita tunjuk untuk apa namanya menyimpan atau merawat arsip. Dalam hal ini ada PT Indo Arsip ya Bapak Ibu ya. Itu sudah sesuai dengan kriteria dari ANRI Bapak Ibu untuk melakukan pemeliharaan terhadap arsip kita itu butuh biaya memang per meter linealnya itu sekitar ada biayanya sekitar sekian ratus ribu misalnya gitu Bapak Ibu. Jadi itu dengan pihak ketiga yang memang kita nanti menyerahkan langsung kepada pihak ketiga tersebut untuk melakukan pemeliharaan terhadap arsip-arsip kita yang masih kita simpan. Nah, ini pertimbangannya dalam nilai record center komersial ini pastinya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Restu juga ya ada lokasi, keamanan, kenyamanan, konstruksi bangunan, fasilitas. Itu sih Mas Danu yang bisa saya berikan masukan ya. Atau mungkin dari Bukabak atau mungkin Bapak Ibu sekalian di sini ada yang mau sharing-sharing atau mungkin menanggapi kembali terhadap apa tadi yang saya sampaikan. Kami persilahkan Bapak Ibu. Izin Bu ya. Berarti kalau memang hematnya untuk yang di Cibinong ini karena masa retensi waktunya juga 2015-2016 juga akan dilaksanakan tahun depan ya, apakah memang dilanjutkan saja di situ dulu Ya. sampai itu pemusnahan. Nah, apabila 2018 itu tinggal sedikit atau hanya beberapa box yang tersisa, mungkin baru kita bisa pindahkan ke kebun jeruk gitu ya, Bu? Iya, setuju Mungkin. Mas. Nah, hanya izin Bu, yang itu kan Ibu pernah sampaikan bahwa apabila pemusnahan kan dari pihak vendor bisa menjemput ke tempat untuk mengambil. Betul sekali Mas. Nah, apakah di daerah Cibinong itu bisa termasuk yang dijemput ya Bu? Termasuk Mas. Oh, Termasuk bisa, iya. Karena mereka yang membutuhkan arsip Mas Danu. PT Indo Arsip yang membutuhkan arsip Mas Danu nanti dijemput Mas. Insya Allah bisa Mas. Baik. Jadi
nggak perlu kita bawa dulu ke Banjarnegara, dari Ya, pihak betul. vendor pun bisa langsung menjemput ke Iya, Cibinong ya Bu, ke rekan ya. rekan Tapi nanti Mas rekan. dari Mas Danu ataupun ada yang hadir juga untuk Betul, menyaksikan ya kalau betul Bu. mereka Ya, mengambil arsipnya. Ntar ada berita ya. acara juga kok Mas, mereka Baik, baik. mengambil seperti itu. Ya, izin rencana awal tahun mungkin kami akan melanjutkan proses pemusnahannya Bu. Ya, siap. Kami Oke. tunggu Mas. Ya, baik. Terima kasih Bu Tia, Sama-sama Mbak Wulan, Mas. Mas Restu atas penjelasannya. Oke. Ya, terima kasih Mas Restu, Mbak Tias atas jawabannya. Terima kasih Mas Danu pertanyaannya. Luar biasa sekali. Saya jadi tahu nih sekarang. Ternyata nggak harus disimpan sendiri ya. Mbak Tias boleh disimpan di pihak ketiga. Wow. Ternyata semakin lama saya ikut di sini semakin banyak tahu nih. Mas Restu izin nih ada yang nanya lagi di kolom chat. Boleh. Wah, itu pertanyaannya apa? Siap ya. Izin Apa tuh? bertanya, bagaimana penyimpanan arsip untuk arsip yang sudah tertata dalam Outner? Waduh, kayak saya nih. Belum ada daftar arsipnya, sarana belum memadai, seperti box atau record centernya. Ibu. Pak Iwan ya tahu, yang Pak Iwan lah yang tahu. Iya, belum tentu kan bisa diganti juga sama dia. Pak Iwan yang tahu. Mohon izin, Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar Mas Restu? Terdengar Mas Restu. Mohon maaf Bapak Ibu tadi sempat down. Oke. Untuk bisa kita lanjutkan kembali ya Bapak Ibu. Kami mohon maaf atas kesalahan teknis yang barusan terjadi. Siap.
Izin Mas Restu, saya ulang kembali. Tadi ada pertanyaan dari Kanta Sleman. Ini Bapak atau Ibu ya? Dari Kanta Sleman, izin bertanya, bagaimana penyimpanan arsipnya untuk arsip yang sudah tata dalam Outner, namun belum ada daftar arsipnya. Terus juga sarana dan prasarananya belum memadai, belum ada box ataupun record center. Nah, kira-kira kalau kayak gini gimana nih, Mas? Mas Restu. Iya, terima kasih Mbak Bulan. Aduh, putus-putus ya. Apakah suara saya terdengar semua, Bapak, Ibu? Terdengar, Mas. Terdengar, Jelas, Mas Mas, Restu. jelas. Jelas, baik. Oke, untuk itu mungkin tahapan awalnya banget yang dari apa tadi Outner mungkin bisa dipindahkan ke box sih. Terus jika mungkin boxnya belum ada, ya setidaknya mungkin dilakukan pengadaan mungkin sih Mbak atau Ibu atau Bapak seperti itu. Karena ya nggak bisa dipungkiri kalau kita diam hanya standby di Outner saja itu dapat merusak si arsipnya itu sendiri seperti itu. Arsipnya tidak tersimpan dengan baik dan Outner itu kan setahu saya itu dibolongin gitu ya kalau nggak salah Outner itu. Nah, sedangkan dari dibolongin aja itu udah merusak arsip gitu. Jadi kalau untuk saat ini ya mungkin sudah mulai bisa diajukan pengadaan untuk boxnya gitu. Setidaknya arsipnya itu tersimpan dengan baik seperti itu. Kita lepas dari Outner, kita lakukan penataan sambil ditata sambil dimasukin ke box arsip seperti itu. Jadi mungkin tahapan awalnya mungkin itu dulu sih karena kalau hanya stuck di situ dan tidak dilakukan peningkatan atau pengadaan box ya mungkin sewaktu-waktu akan terjadi kerusakan arsip itu tersendiri seperti itu sih Mbak Ulan sejauh ini kalau untuk ditanya apanya gitu sih Mbak Ulan. Mungkin ada tambahan Mbak Ulan? Iya, terima kasih Mas Restu. Dulu kita pernah ada di posisi itu ya Mas ya, dan betul sekali yang diceritakan Mas Restu, kita awali dengan Iya, pengadaan memang satrasnya harus dulu, kemudian dilakukan. dicicil pelan-pelan ya. Eh, Mas Restu nih kayaknya masih ada lagi nih yang bertanya Boleh. nih. Lagi-lagi pertanyaannya panjang nih Mas Restu, jawabannya juga pasti panjang. Dari Oke, siap. Dari Ibu Sari dari Kanta HST. HST itu hulu sungai apa ya? Hulu sungai. Aduh saya lupa. Hulu Sungai Timur kalau nggak salah ya. Jadi Mas Restu pertanyaannya, mohon izin bertanya untuk penataan arsip rutin dan berarti ini permohonan ya Mas Restu ya. Untuk arsip-arsip yang kayak gitu Mas Restu bisa nggak sih disimpan di box arsip? Terus pertanyaan kedua, wah ada lagi pertanyaannya. Kalau arsipnya ada yang rusak Mas, tapi rusaknya karena kena banjir. Terus rusak karena waktu kena banjir tidak dijemur. Itu harusnya bagaimana Mas Restu? Apalagi itu arsipnya warkah. Oke, pertanyaan dua ya Mas Restu ya. Biar Mas Restu bisa baca lagi, saya Iya. copy pertanyaannya di chat. Oh iya. Silahkan Mas Restu. Terima kasih banyak Mbak Ulan. Oke, merasa rutin. Oke, untuk penataan arsip rutin dan peralihan apakah bisa menggunakan box arsip? Bisa, boleh saja. Menggunakan box arsip ya itu balik lagi ya demi keamanan kita juga ya gitu, demi perlindungan lah kita sebutnya perlindungan arsip. Jadi kalau ditanya bisa apa enggak ya bisa ditaruh di box arsip gitu. Selama itu fungsinya adalah menjaga arsip itu sendiri. Lalu rusak akibat banjir karena tidak dijemur arsipnya menjadi rusak. Bagaimana penanganannya khususnya warga? Oke, untuk penanganan tersendiri itu kerusakan arsip itu mungkin terdiri dari 3 ya, Bapak atau Ibu. Itu ada kecil, sedang, dan besar. Kalaupun kecil itu mungkin ini kecil itu arsipnya itu sekiranya masih ada informasi yang terdapat. Mungkin misalnya sobek, sekalipun sobek itu sobeknya nutupin tulisan apa enggak. Kalaupun itu enggak nutupin tulisan atau enggak dia itu masih ada bentuk informasinya, itu masih bisa kita lakukan yang namanya restorasi seperti itu. Terus misalnya Mas ini basah nih, tapi pas dikeringin gitu masih ada tulisannya masih jelas. Oh itu berarti bisa kita restorasi seperti itu. Tapi kalau udah benar-benar rusak, udah basah, informasinya nggak ada, itu ya kita akan melakukan namanya
dilakukan pemusnahan sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti itu. Gitu sih Bapak Ibu. Jadi karena sudah rusak ya, jadi ya mungkin sekiranya yang bisa diselamatkan kita selamatkan, yang sudah tidak bisa mungkin dilakukan pemusnahan dengan prosedur yang berlaku seperti itu. Wah, nih, mungkin Mbak Tias atau teman-teman ada yang mau menambahkan di Kabak? Oke, jadi pengen spill sedikit tadi nyambung yang Mas Restu ya. Ternyata kalau banjir bisa bikin arsipnya rusak, tapi izin Bapak Ibu mungkin kalau misalnya ada kejadian seperti itu bisa bersurat ke kami, ke Biro Umum. Nggak usah takut Bapak Ibu, nanti kami dampingi. Tadi kan Mas Restu cerita, mungkin bisa direstorasi, gimana caranya? Nanti kita dampingi. Terus atau bisa dimusnahkan, gimana caranya? Nanti kita dampingi. Dan pas arsip-arsip yang rusak arsip-arsip yang rusak atau basah dan akhirnya membatu tidak bisa dibuka itu pasti penanganannya berbeda gitu ya Mas Restu ya. Ya, Oke. betul sekali, sangat betul Mbak Ulan. Iya, terima kasih. Aduh Mas Restu, maaf nih masih ada pertanyaan lagi, saya boleh bacain lagi Mas ya? Boleh, boleh, Ternyata boleh, laris manis nih Mas, pertanyaannya banyak banget, banyak yang pengen cerita ya. Ini boleh, dari boleh. Kantah Kota Palembang. Izin bertanya, apakah arsip berupa peta terbitan tahun 90-an yang telah digitalisasi tahun 2020? Oh, ke 2020 ke atas. Itu arsip-arsipnya sudah bisa langsung diajukan usul musnah atau harus masih menunggu habis masa inaktifnya. Mohon Mas Restu dijelaskan. Terima kasih Mas Restu. Iya, Biar Mas Restu bisa baca lagi pertanyaannya saya share di chat ya Mas Restu. Silahkan. terima kasih Mbak Ulan. Seberapa peta betul dan juga Oke. Oke, ini berarti bisa dibilang terkait usul musnah ya Bapak Ibu. Jadi usul musnah itu tersendiri bahwa dia berupa peta atau sudah didigitalisasikan atau belum, selama dia masa retensinya sudah diusulkan musnah, maka ya itu sudah harus musnah. Seperti itu bisa boleh diajukan usul musnah. Seperti Bapak Ibu ini kan peta terbitan tahun 90-an yang telah didigitalisasi tahun 2020 gitu ya. Nah, itu balik lagi kalau memang sudah sesuai dengan masa retensi arsip sudah bisa dimusnahkan, maka ya mau bentuknya digitalisasi atau fisik itu maka memang ya harus dimusnahkan. Mungkin seperti itu Mbak Wulan atau yang bisa saya jawab. Izin nambahkan ya Mbak Ulan, dikit. Boleh Ibu, Silakan Bu Kabak. silakan. Ini saya menarik ya pertanyaan ini soal peta yang sudah digitalisasi, kemudian diajukan usul musnah. Bapak Ibu jangan sampai ada salah pengertian ya. Hakikat dari pemusnahan arsip itu adalah memusnahkan arsip secara fisik maupun secara soft file. Jadi kalau seandainya petanya diusulkan musnah nih, soft file-nya juga dimusnahkan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai salah pengertian, mentang-mentang fisik petanya bisa dimusnahkan, tapi soft file-nya Bapak Ibu simpan terus. Jadi kita lihat lagi jenis petanya. Apakah peta ini akan terus kita gunakan dalam keseharian layanan pertanahan? Kalau memang dibutuhkan dalam setiap pelayanan, berarti peta itu tergolong dalam arsip vital dan tidak dapat dimusnahkan. Tapi apabila memang peta itu mungkin peta yang bisa dimusnahkan sesuai dengan jenis layanan yang kita butuhkan sehari-hari, tidak apa-apa dimusnahkan, tapi termasuk soft file yang ada di peta tersebut. Begitu ya Bapak Ibu. Siap Bu Kabak. Siap, terima kasih Bu Kabak. Terima kasih Bu Kabak. Berarti nggak bisa langsung, oh petanya sudah di-scan, sudah lama bisa diajukan. Kita bukan seperti itu ya Bu Kabak. Terima kasih banyak pencerahannya Bu Kabak. Saya izin mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengisi absen di link chat yang sudah diberikan oleh rekan-rekan karena absen akan digunakan untuk menerbitkan sertifikat untuk Bapak Ibu. Nanti sertifikatnya bisa di-download di link yang kami sertakan baik di
chat Zoom ini atau nanti kami bagikan di grup per region masing-masing. Jadi silakan bergabung di grup WhatsApp per region. Jangan lupa absen ya Bapak Ibu. Oh Bu Sari, terima kasih. Ternyata Kanta HTS tuh Hulu Sungai Tengah. Tadi saya salah, mohon maaf ya Ibu Sari. Terima kasih sudah diluruskan. Mas Restu udah mulai capek belum atau masih semangat ya jawab pertanyaan? Semangat sekali saya. Makasih, Iya. masih ada lagi nih pertanyaan nih dari Kanta Kabupaten Ponorogo. Izin bertanya, untuk surat-surat masuk dan surat-surat keluar. Oh, surat masuk dan surat keluar. Itu tahunnya 2017 sampai 2020. Itu apakah sudah boleh diusulkan musnah walaupun belum di-scan? Wah, nyambung nih sama pertanyaan tadi ya. Terus kalau untuk surat-surat masuk nih Mas Restu, tahunnya 2022 sampai 2023. Nah, kalau yang ini sudah di-scan, Mas. Boleh nggak diusulkan musnah? Jadi ada 2 jenis arsip ya, Mas Restu, dengan Yap. kurun waktu yang berbeda. Biar Mas Restu ingat lagi tahunnya, saya Oke. share di kolom chat. Silahkan. Terima kasih Mbak Ula atas waktunya. Oke, ya untuk surat masuk dan surat keluar di tahun 2020 apakah sudah boleh dimusnahkan meskipun belum di-scan? Lalu untuk surat-surat masuk yang Oke, ini untuk terkait pemusnahan ya balik lagi mungkin ini harus dicek dari JRA-nya sih Bapak dan Ibu gitu. Di JRA dia sudah boleh dimusnahkan belum nih gitu. Kalau memang sudah boleh dimusnahkan maka baiknya dimusnahkan dan ini belum di-scan gitu. Jadi ya kalaupun memang itu sudah waktunya usul musnah, maka boleh dimusnahkan. Surat-surat keluar juga banyak jenisnya gitu Bapak Ibu. Jadi untuk jawabannya ya kita cek lagi di jadwal retensi arsip seperti itu. Dan yang sudah di-scan apakah boleh diusulkan pemusnahan? Ya, kalaupun itu sudah masuk masa retensi, ya kembali lagi dari jawabannya Bu Kabak tadi mau itu di-scan atau bentuk fisik, fisiknya boleh dimusnahkan dan scan-nya juga bisa dimusnahkan seperti itu. Nah, Mbak Wulan izin mau menambahkan Iya, apa yang Mbak sudah Tia. disampaikan Ya, Mas Restu. makasih Ya, Mbak Tia, silakan. ini pertanyaan sambungan ya Bapak Ibu. Untuk yang surat masuk Bapak Ibu, mungkin sudah dijelaskan sebelumnya atau mungkin Bapak Ibu sekarang ada yang belum mengikuti mabar episode 1 ya kalau tidak salah dengan materi pembelajaran yaitu pemeliharaan arsip aktif. Nah, di situ sudah dijelaskan oleh narasumber berupa pemberkasan yang dilakukan oleh arsip surat masuk maupun surat keluar. Jadi ini dari pertanyaan yang disampaikan sepertinya masih dipisah ya untuk pengelolaan surat-suratnya yang di lingkungan Bapak Ibu. Berarti surat masuk diarsipkan tersendiri dan surat keluar diarsipkan tersendiri. Nah, ini mungkin bisa kita refresh kembali ya Bapak Ibu ya. Untuk arsip-arsip yang surat masuk dan surat keluar ini baiknya diberkaskan menjadi satu. Nanti kita masukkan ke dalam foldering. Misalnya masih menjadi arsip aktif itu kita masukkan ke dalam filing cabinet dengan guide nya. Atau kalau memang retensinya sudah berubah menjadi aktif, ini silahkan dimasukkan ke dalam box arsip Bapak Ibu. Tapi memang kita berkaskan menjadi satu, kita satukan, tidak kita lakukan pemisahan dari surat masuk tersendiri maupun surat keluar. Dan tadi sudah jelas sekali sampaikan oleh Mas Restu ya, pemusnahan itu untuk fisik dan elektroniknya itu harus sama-sama musnah dan surat masuk yang sudah di-scan ini memang berarti sudah di alih media ya Bapak Ibu ya. Berarti sebenarnya kalau surat masuk sudah ada di Office semuanya Bapak Ibu. Sudah masuk, sudah alih media bentuknya menjadi elektronik di dalam aplikasi Office. Itu pun nanti kalau memang waktunya musnah juga harus musnah bersama dengan fisiknya. Itu saja Mbak Ulan, Mas Restu. Terima kasih. Ya, terima Terima kasih kasih Mbak banyak Mbak Tias. Tias paparannya. Aduh, kita diperbarui lagi ya, diingatkan kembali sama Mbak Tias. Berarti surat masuk dan surat keluar itu adalah jenis naskah dinas ya Bapak Ibu ya. Sedangkan kita memusnahkan arsip itu berdasarkan substansinya. Terima kasih Mbak Tias, Mas Restu. Aduh, Mas Puasa Restu ini nih masih ada pertanyaan lagi nih. Mas Restu boleh. mau minum dulu, mau Oh, istirahat tidak dulu. usah ya. Baik, Langsung kita lanjut saja. ya. Langsung Mas Restu nih andalan banget nih. Ini Mas Restu ada pertanyaan dari Ibu Darmini Kantah Badung. Izin bertanya, apakah box tersebut, box arsip maksudnya ya, box tersebut tahan berapa lama nih Mas nih?
apakah box itu mengundang rayap dan tikus? Itu kan berbahan kardus ya. Itu layak nggak sih Mas untuk arsip-arsip yang berjangka waktu panjang? Karena arsip-arsip mereka sepertinya sebagian besar arsip vital. Oke. Seperti itu Mas Restu, silahkan. Iya, terima kasih untuk waktunya. Izin menjawab, apakah box tersebut tahan berapa lama? Untuk box tersebut tahan berapa lamanya itu menurut saya cukup lama jika kita bisa merawat dari box itu sendiri gitu. Maka bisa mungkin yang tadi disebutkan dikasih celah, mungkin di dalam box itu arsipnya tidak terlalu rapat, jadi masih ada sedikit rongga, atau mungkin si box tersebut itu kan nantinya juga bisa kita masukkan ke roll opak ya Bapak Ibu jika itu mungkin arsipnya arsip vital. Jadi untuk bisa bertanya box itu tahan berapa lama mungkin bisa lebih dari 5 sampai 10 tahun mungkin. Kan juga nanti akan ada namanya reboxing. Reboxing itu perubahan box yang dari box yang lama kita ubah ke box yang terbaru. Jadi box itu tidak selamanya akan menyimpan gitu. Jadi ya kita akan lakukan lagi ya, berarti kita lakukan pengecekan, ada yang namanya fumigasi itu kan juga menjaga dari si box tersebut gitu. Jadi si box itu ya tidak hanya kita simpan terus kita diamkan gitu ya. Balik lagi mungkin disimpan di tempat yang sesuai, di roll opak, di rak yang sesuai, mungkin tidak ditumpuk seperti itu yang tadi sudah saya perhatikan seperti itu. Karena kalaupun dia ditumpuk kan nanti akan jadi kayak yang di bawah mungkin tertimpa yang atas gitu. Maka itu eh, gunanya tadi ada jarak, ada namanya sekat seperti itu. Itu sih Bapak dan atau Ibu Mbak Wulan. Terima kasih Mas Restu. Berarti box arsipnya memang bagus ya Mas ya. Bagus, Tadi insya Allah. Mbak Selama Tia sudah dijaga. cerita ada spesifikasi khusus ya Mbak Tia ya untuk box Betul, arsip sehingga arsipnya tahan lama. Dan kalau betul. nggak salah saya pernah ngobrol sama Mas Restu, kita bahkan menemukan arsip yang disimpan di dalam box arsip di gedung kita ya Mas ya, itu Iya, sejak betul. Indonesia belum merdeka Mas ya. Iya, tahun 42. Aduh, iya, berarti memang dari 42 sampai sekarang pun masih bertahan seperti itu ya Masih, Ibu ya Darmini ya. betul. Baik, nah Mas Restu nih ada satu pertanyaan nih dari Bapak Ivan Syahreza. Pertanyaannya sebenarnya singkat tapi jawabannya kayaknya panjang nih Mas. Izin tanya, dengan adanya arsip yang ternyata data-datanya itu adalah hasil dari kejahatan. Ini sebenarnya atau Pak Ivan boleh ya Pak ya? Kira-kira Pak Ivan Syahreza masih ada di Zoom Bapak? Boleh bergabung? Boleh on cam Bapak? Masa? Izin Mbak, saya nggak Oke, bisa baik. buka ini kamera nih, lagi trouble kameranya. Siap, Ya, tidak apa-apa itu Bapak. terkait dengan data kejahatan maksudnya gini. Misalkan data tersebut sudah lama disimpan dalam arsip, namun ketika ada suatu hal Maaf Bapak, suaranya terputus. kasus kejahatan gitu. Nah, itu sudah disimpan dari tahun yang lama. Nah, itu bagaimana prosesnya? Terima kasih. Izin Bapak, tadi suaranya terputus-putus ya, boleh berkenan diulangi lagi Bapak pertanyaannya? Sudah Mbak, terdengar Mbak? Kemudian Dengar untuk Bapak, Kabupaten silakan. Konawe Selatan Iya. izin Bapak, Terkait pertanyaan Kabupaten saya Konawe tadi, Selatan juga tidak bisa akses SMS. Setelah pembaruan kemarin sudah reset kata sandinya tetapi gagal login, mohon arahannya. halo. Nah ini sama Pak Adi. Terkait dengan pertanyaan saya tadi, Mbak. Gimana Bapak, izin boleh diulangi Bapak? Jadi terkait dengan arsip yang sudah tersimpan sejak lama, ternyata arsip tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan seperti itu, Mbak. Itu aja. Halo, terdengar Mbak? Maksudnya diperlakukan seperti apa arsipnya gitu Pak ya? Halo. Iya Bapak. Ya, perlakuan Maksudnya terhadap arsip yang sudah tersimpan itu seperti apa gitu. Baik data-data arsipnya maupun data bidang petanya.
Terima kasih. Oke, baik. Siap. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Duh, Mas Restu, ternyata ini terkait dengan SKKAD ya. Baik, Mas Restu, Iya, Pak. saya persilahkan untuk menjawab dulu. Oke. Izin, halo. Oke, terdengar Mas. Oke, itu terkait arsip yang apa tadi Mbak? SKD ya Mbak ya? Ya, betul. Itu arsipnya berarti arsip terkait dengan sengketa konflik perkara pertanahan. Kalau di JRA bunyinya seperti itu ya. Oke, izin menjawab Bapak. Jika itu berarti itu termasuk arsip yang cukup bahaya juga, mungkin bisa dikategorikan permanen ya Bapak ya. Karena ya balik lagi itu bekas kejahatan gitu mungkin kan, intinya bisa disebut itu arsip vital seperti itu Pak. Dan untuk penanganannya mungkin saya bisa bilang itu bisa dijadikan arsip permanen dengan penanganan yang mungkin ketat seperti itu, atau ya intinya itu arsip yang mungkin tidak boleh musnah seperti itu Bapak. Jadi karena itu arsip bisa kita gunakan untuk mungkin nanti ada pengadilan atau ada hal-hal yang bersangkutan tentang perkara, itu bisa jadi bukti kita gitu ya. Kalau memang ini arsip ya udah memang kita simpan gitu. Jadi jangan dimusnahkan ya, kalau bisa kita rawat dengan baik karena itu bisa menjadi bukti kita juga sih Pak, seperti itu. Itu bisa dibilang arsip vital sih seperti itu. Mungkin itu sih Mbak Ulan yang bisa saya Ya, jawab terkait arsip tersebut. terima kasih Mas Restu. Ada yang mau menambahkan Mbak Tias, Bu Enda, Bu Kabak mungkin ingin menambahkan? Atau saya sedikit cerita dulu ya Bapak Ibu ya. Di kita juga ada ya Mas Restu Ada. ya arsip-arsip yang seperti itu. Jadi memang arsipnya mengandung akibat hukum seperti itu Iya, ya. hukum. Jadi arsip Terkait hukum. arsip tersebut kemudian kita pisahkan ya Mas ya. Kita Ya. pisahkan, kita punya satu tempat penyimpanan tersendiri. Lemari penyimpanan tersendiri, dan kami berikan kode khusus sehingga tidak semua orang bisa Dapat mengakses. mengaksesnya. Iya, betul seperti itu ya Mas Ustaz ya. Betul. Jadi benar-benar dirawat dan dijaga. Siap. Gimana Mas Restu? Masih sanggup menjawab pertanyaan? Masih ada pertanyaan lagi? Sanggup. Luar biasa. Izin, ini ada Bapak Ibrahim dari Toja Una. Pendaftaran untuk izin Bapak Ibu sekalian saya sampaikan kembali ya. Untuk mabar episode 5 ini kami menerbitkan e-sertifikat, tapi dengan persyaratan Bapak Ibu mengisi link absensi. Karena dari absensi itulah yang akan kami tarik datanya untuk kami terbitkan sertifikat. Sertifikatnya nanti akan kami buat setelah link absensi ditutup. Baru kami akan merecord, kami akan membuat sertifikatnya, dan kami akan letakkan itu di dalam link yang sudah di-share sama teman-teman kami di chat grup Zoom ini, ataupun nanti kami share kembali di grup WhatsApp masing-masing. Seperti itu. Terima kasih Mbak Tias. Mbak Tias sudah menyampaikan ya spek dus arsip. Jadi biar arsipnya tadi tahan lama, dusnya juga kuat menyimpan dalam waktu yang lama. Mungkin Bapak Ibu ingin pengadaan, boleh silahkan, tapi jangan sampai meleset dari spek box arsip yang diminta. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi nih Mas Restu, tapi ternyata dia chat pribadi. Boleh ya Mas Restu ya? Saya bacakan saja. Boleh diperbuat ke chat aja Mbak. Masukin lagi. Izin bertanya nih Mas Restu. Tadi saya menangkap kalau arsip yang rusak itu dapat diajukan usul musnah. Nah, kami nih dari Satker kami banyak arsip yang sudah hancur. Nah, dasarnya kalau diajukan usul musnah itu apa? Sedangkan ini bentuknya warkah nih Mas, arsip vital ya. Terus udah nggak bisa lagi nih diketahui nomor berkasnya, nomor sertifikat berapa, dan daftar-daftar lainnya sudah tidak bisa diketahui. Itu kira-kira bagaimana Mas Restu untuk melakukan pemusnahan arsip pada arsip dengan kondisi khusus seperti ini? Silakan Mas Restu.
Oke, terima kasih untuk waktunya, Mbak Wulan. Oke, ya maaf, izin menjawab. Ketika arsipnya udah benar-benar nggak bisa dilihat, udah benar-benar rusak gitu ya, benar-benar kayak kita bilang hancur lah gitu, nomornya nggak ada, judulnya nggak ada. Mungkin itu bisa diajukan usul musnah dengan kategori arsip yang berdampak bencana, mungkin seperti itu ya, Mbak Wulan ya. Nah, betul Mas Restu. Iya, Saya ikut bercerita nih Mas Restu ya. silakan. Jadi Bapak Ibu untuk arsip yang seperti itu, artinya arsipnya sudah rusak, tidak Mm-mm. bisa dicek lagi ya Mas ya, diidentifikasi udah nggak tahu nih nomor berapa arsipnya apa. Bapak Ibu yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah mohon bersurat ke kami, ke Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Isi suratnya menceritakan bahwa Bapak Ibu punya kasus apa, arsipnya kenapa, dan tolong difotokan kepada Kondisi. kami. Nanti betul kondisinya ya Mas ya. Nanti kami akan melakukan pendampingan, kami akan mengecek ke sana. Dan nanti bisa dilakukan dua hal seperti yang tadi Mas Restu cerita, pemusnahan arsip atau restorasi. Jadi Andri itu punya alat-alat kearsipan yang canggih yang bisa menyelamatkan. Kami pernah melakukan itu. Jadi arsip yang sudah tidak bisa dibuka, yang bahkan sudah hancur itu bisa diperbaiki. Atau kita opsi yang kedua yaitu kita pemusnahan arsip. Tapi pemusnahan arsipnya bukan pemusnahan arsip yang rutin. Biasa. Jadi ini pemusnahan arsipnya lebih cepat ya Mas Restu ya. Jadi Betul. prosesnya adalah Bapak Ibu bersurat ke kami meninjau ke lokasi, kami lakukan pendampingan, lalu kami akan memusnahkan arsip itu di tempat. Lalu bagaimana untuk dampak hukumnya nanti kami akan buatkan berita acara. Pemusnahan itu sah, tidak melanggar hukum selama prosesnya benar. Nanti kalau misalnya Ibu masih agak bingung-bingung, nanti bisa menghubungi kami ya, Mas Restu ya. Kami di Boleh. kearsipan boleh chat via WA atau chat di grup. Kami akan kirimkan contoh berkasnya, berkas apa saja yang perlu dilengkapi dan bagaimana tata laksananya. Agar itu bisa dimusnahkan, tidak mengganggu ruangan, tidak mengganggu para pekerja, tapi juga tidak berdampak hukum di kemudian hari. Kurang lebih begitu ya, Mas Restu ya. Betul sekali. Terima kasih, Oke, Mbak siap. Wulan. Aduh, sepertinya kalau dilanjutin ini nggak habis-habis ya, Mas Restu. Banyak yang Iya. ngechat pribadi. Tapi sekarang jam sudah menunjukkan 11.26 waktu Indonesia Barat. Izin Mbak Tias, kalau kita langsung ke kuis aja boleh ya Mbak Tias ya? Izin Mbak Tias, ini pertanyaannya masih banyak yang ngechat pribadi nih Mbak. Tapi waktu udah menunjukkan 11:26 di laptop saya waktu Indonesia Barat. Kalau kita lanjut ke kuis dulu gimana Mbak Tias? Siap, terima Siap, kasih kita Mbak kuis dulu. Tias. Biar agak seger dulu ya Bapak Ibu. Biar segar. Mas Restu Saya manis, banyak banget, laris banget hari ini. Ya Mbak lagi promo. kayaknya besok bisa restu lagi nih Mbak. Oke, Bapak Ibu, saya sudah kirimkan link Kahoot-nya ya. Bapak Ibu boleh klik. Oh iya, saya infokan dulu ya teman-teman dari Nasib ya panitia untuk tidak ikut game dulu ya, karena pasti sudah tahu jawabannya ya. Tadi ada di grup soalnya ya. Sebentar Bapak Ibu, saya siapkan dulu kuisnya. Tidak boleh ya, panitia tidak boleh ikut ya teman-teman ya, mohon. Tidak boleh ya. Oke, Bapak Ibu izin saya share screen. Maaf Bapak Ibu karena ternyata banyak teman-teman yang mau ikut. Nggak boleh ya teman-teman panitia, dilarang. Silakan Bapak Ibu untuk masuk ke link kahoot.it kemudian memasukkan kode PIN ini.
Oke, oke, sudah mulai bermunculan. Wow, wow. Ada Ranger Pink. Oh, mana tadi Ranger Pinknya udah hilang. Oke, sudah 41. 42. Iya, terus bertambah. Kita tunggu dulu ya Mas Restu ya, biar banyak lagi ya. Boleh, silakan. Semakin banyak semakin seru. Waduh, ada nenek gayung. Oh, ada Palembang Paca. Siap. Ah, Sarukan. Oke, ada penjaga hati ya, kita bisa melihat. Oh, hati siapa, Mas? Ada QQ. Cukurupuknya ada nggak nih? Belum. Ya, semangat kucing kikil ya, kita lihat. Oh, ini penjaga hati banyak dapat salam nih dari panitia. Oh, ada Ultraman nih, pembela kebenaran banget nih. Wah, hati-hati ya Bapak Ibu, ternyata ada yang sepuh di sini. Ada suhunya berarti. Aduh, gemoy-gemoy banget namanya. Waduh, ada yang meletre nih Mas Restu. Gimana nih Mas? Ada yang meletre, mau dibenerin dulu Mas. Sekarang sudah ada 88. Kita tunggu dulu ya Bapak Ibu. Wah, nambah terus nih Mas Restu, tungguin dulu ya. Oh, ada. Itu bukan saya ya, itu bulan yang mana ya? Bukan saya. Waduh, ada yang jago kandang. Semoga jadi pemenangnya juga nih. 99. Oke. Ada siapa ya? Oh, masih terus ditambah ya Bapak Ibu. Ada Komat Kamit. Namanya lucu-lucu. Ada Cuy. Aduh, infonya masih siap. Gasken, oke kita gasken habis ini ya Bapak Ibu. Kalau bacain namanya jadi ketawa. Iya, terus bertambah ya. Aduh. Waduh, ada Syahruk ya kan. Oke, Syahruk ya kan. Suruhku masih. Siap Bapak Ibu, kayaknya kita sudah, aduh masih nambah lagi. Oke. Udah 111 peserta ya. Yang nggak ikut kahut nggak dapat sertifikat nih, Mbak Wulan harusnya. Oh gitu ya Mbak Karena Tia, ini bagian siap. dari apa namanya kuis ya. Bagian dari kuis. Ayo Bapak Ibu segera daftarkan Baik, dirinya. Yuk, yang mau dapat sertifikat. Ada martabak dari mantunya juga nih. Ya, ada karyawan Tuhan, kita bisa melihat Bapak Ibu semua. Ini orang dalam nih kayaknya nih. Panitia nggak boleh ikut ya.
Nggak boleh aneh. Oh, ada AI. Waduh, kalau AI ini pasti jawabnya cepat tuh. Nomor WA. Ini nomor WA Mbak Wulan Japri apa gimana nih? Mbak Tias nggak boleh suuzon, Mbak Tias. Suka suuzon. Siapa nih? Ya, masih terus bertambah. Siapakah yang mau dapat sertifikat? Ya, udah kali ya Mbak Wulan ya 5, Oke, siap. 4, 3, 2, 1. Aduh, saya nggak punya mantan nih. Mantan siapa? Bukan aku. Oke, izin Mbak Tias, kita mulai ya Mbak Tias. Siap. Baik Bapak Ibu, karena sudah semakin banyak, kita mulai ya Bapak Ibu, siap-siap. Semoga Bapak Ibu menjadi juaranya. Kita mulai dari sekarang. Mabar episode 5, 3, 2, 1. Ya. Arsip laporan BMN tahun 2020, retensi aktifnya 2 tahun, maka dia masuk inaktif tahun berapa? Yang menjawab sudah ada 80, 90, terus cepet banget jawabnya ini. 3, 2, 1. Oke. Yang benar jawabannya 2023. Ya, udah masuk lagi ya. Oh. Kita lihat nih siapa nih yang pemenangnya. Waduh, ada pin. Selamat, ini pin. Ada Nov, ada Yaya Yoyo, mantan Mbak Ul, dan Anissa. Oke, kita lihat pertanyaan kedua. Apakah masih bertahan? Pertanyaan kedua. Pemberkasan arsip inaktif dilakukan berdasarkan apa? Bisa tolong di... Ya, sudah 100 yang menjawab. Oke, yang benar adalah kode klasifikasi arsip. Pemberkasannya berdasarkan kode klasifikasi arsip ya. Bapak Ibu, ada 26 peserta yang benar. Jadi jangan lagi diberkaskan surat masuk, surat keluar, tapi berdasarkan kode klasifikasi arsip. Baik, kita lihat skornya siapa. Waduh, Hanan ternyata. Tinggi banget loh nilainya 1735. Terus disusul Gasken, ada PYIP, Yam, dan AI. Oke, kita next pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga. Arsip inaktif adalah, ini di luar kepala nih pasti. Enam, 5, 4,
3, 2, 1. Ya, waktunya habis. Waduh, yang benar banyak banget nih. Frekuensi penggunaannya telah menunjukkan ada 64 peserta yang benar. Kita lihat siapa yang memimpin. Lagi-lagi masih sama Hanan. Sekarang skornya tinggi banget, 2608. Oke, next. Pertanyaan keempat. Prasarana dan sarana pemeliharaan arsip inaktif kecuali yang nggak boleh yang mana ya? Oke, lanjut. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, habis waktunya. Outner. Jadi nggak boleh ya. Tadi Mas Wastu bilang nggak boleh naruh arsip di outner, dilubangi. Itu merusak arsip. Kita cek siapa yang paling tinggi. Lagi-lagi Hana. Wih, berarti menyimak ini Mbak Wulan. Betul. Menyimak dengan baik ya Mbak Tias ya. Oke, next ini pertanyaan terakhir nih Mbak Tias. Oke, pertanyaan nomor 5. Ruang penyimpanan arsip inaktif disebut. Oke. Cepet banget. Udah banyak yang jawab. Oke. 3, 2, 1. Iya, yang bener record center ya Bapak Ibu ya. Bukan central file. Central file itu untuk arsip aktif. Oke, kita lihat. Iya, Siapa siapakah nih? jawarannya? Boleh nanti Wah. mukanya, wajahnya mana Mbak Wulan? Melihat dong. Siap. Siapa nih? Di peringkat 3 ada Zaza, peringkat 2 PYIP, dan Hanan. Selamat. Ada runner up-nya juga, Erwi dan Yami. Boleh nggak ya lihat yang mana nih yang namanya Hanan, PYIP, dan Zaza? Raise hand, boleh raise hand. Aduh, masih malu-malu ternyata Mbak Tias. Mau dikasih hadiah loh padahal ya. Tidak mau memperlihatkan wajah ganteng dan cantiknya nih. Iya nih, Next aduh. aja deh berarti. Siap, Mau dong next tadi ya. yang namanya minta nomor WA Mbak Wulan. Siap. Izin Mbak Tias, Bu Enda dan Bu Kabak. Di sini waktu sudah menunjukkan 11.41, tapi masih ada beberapa pertanyaan. Mohon izin Bapak Ibu, apabila masih ada pertanyaan, boleh diisi di slide dulu ya. Karena boleh share linknya. Oh, aku. Ternyata Mbak Putri Yuliana dari Orpek, Mbak Tias pemenangnya. Mbak Putri, mana sih mukanya Mbak Putri? On cam dong Mbak Putri. Selamat loh Mbak Putri. Makasih Teteh. Aduh, ternyata temen saya. Amazing emang Mbak Putri ini dari Orpek, luar biasa sekali dia. Yeay, hai Mbak Putri. Selamat loh, berarti mendengarkan dengan baik nih, idola banget nih. Oke, Mbak Ana boleh di-share link untuk absen, materi, dan pertanyaannya? Kok aku nggak ada ya? Oke, link download sertifikatnya. Bapak Ibu izin nanti Mbak Tias kita buka link absennya sampai jam berapa ya Mbak Tias?
Sampai ini selesai aja ditutup ya. Baik, mohon izin Bapak Ibu setelah Zoom ini ditutup, maka absen juga kami tutup. Jadi yang mendapatkan sertifikat hanya yang mengisi presensi saja. Link absennya saya taruh di situ, nanti juga akan kami share ya Bapak Ibu. Nanti mohon ditunggu untuk sertifikatnya. Yang lebih seperti itu. Izin Mbak Tias. Terima kasih Mas Restu, pemaparannya luar biasa. Banyak sekali pertanyaannya tersampaikan dengan baik. Sama-sama, Mbak. Makasih loh Mas, saya jadi banyak tahu nih sekarang. Makasih Mbak Tias, Bu Enda, Bu Kabak sudah membimbing kami. Link absen itu yang mengisi presensi ya Mbak. Iya betul, link absennya untuk mengisi presensi. Iya. Kemudian terima kasih teman-teman yang sudah membantu terlaksananya acara ini dengan baik. Kita tutup ya Mbak Tias. Ada yang ingin disampaikan dulu Mbak Tias? Oke, siap. Berarti Bapak Ibu mohon izin, terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan manfaat yang begitu banyak bisa disebar ke teman-teman yang lainnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf, saya atas nama pribadi dan teman-teman penyelenggara mohon maaf jika masih terdapat kekurangan di sana sini. Jika masih ada yang ingin dikoordinasikan terkait kearsipan, silakan Bapak Ibu menghubungi kami via grup WhatsApp. Silakan bergabung sesuai dengan regionnya masing-masing. Jangan lupa absennya, kami akan tutup link absen sebentar lagi dan mohon dipantau link untuk mendownload sertifikatnya. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya kita foto dulu ya Bapak Ibu ya. Boleh diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Sudah, Mbak. Oh, terima kasih Bapak. Pangnya gedung ruang arsipnya, Rio. Oh iya benar Pak Rizal. Rizal sekali Pak. Luar biasa, mantap. Baik, Bapak Ibu saya izin Mbak Ana yang teks itu. Ya. Bapak Ibu mohon izin dinyalakan kameranya. Kita mulai dari set yang pertama, kita salam arsip ya Bapak Ibu, seperti ini. Salam arsip itu kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Ayo Mas Rizal. Salam arsip Mas Rizal yang dari Gerobokan. Oke, mantap. Jari-jarinya dibuka semua Bapak, Ibu. Siap. Baik. Oke, saya hitung ya Bapak Ibu. Siap. 1, 2, 3. Oke, kita ke slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, next. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir ya Mbak Tias. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai bertemu lagi insya Allah Rabu depan di Mabar episode 5. Kami akhiri Zoom kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ula, narasumber, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak semua. Ula, Ya, terima kasih teman-teman Bapak Ibu. Ya.